Posisi Portal Seni Serasi. Halo guys, ketemu lagi sama Posisi. Hari ini kita mau cari kopi di tempat yang dingin-dingin sambil menikmati pemandangan alam dan juga mengagumi karya leluhur. Kita mau ngopi di Candi Gedong Songo. Kita ketemu di sana. Oke. Nah, kita sudah sampai di kawasan kompleks Candi Gedong Songo. Tadi motornya sudah diparkir di tempat parkir. Kita sekarang jalan kaki agak naik. Nah, itu saya. Nah, kalau mau ke Gedong Songo harus sarapan dulu, soalnya medannya cukup terjal. Oh iya guys, kita jalan-jalan ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Kirenggo, manusia dari Ambarawa dari Kabupaten Semarang, bersama dengan Biksu Matra Maitri dari Jakarta. Ya, kita nikmati pemandangannya sambil kita nanti ngopi di Candi 4. Ada warung di situ. Mari kita let's go. Nah guys, kita sampai di semacam kawah gitu ya, kawah belerang. Jadi kalau
guys main ke Gedong Songo, ada asap putih-putih dari bawah. Itu bukan orang bakar sampah, itu asap belerang dari kawah itu. Di sekitar ini ada pemandian air panas. Guys bisa coba kapan-kapan. Yuk kita lanjut. Nah guys, akhirnya kita sampai di pelataran Candi Gedong 4. Ya kita sebut aja Gedong 4 gitu ya, sesuai papan namanya. Nah di sini kita ketemu sama Kang Ngatno. Beliau adalah salah satu pegawai dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah yang bertugas di kawasan Candi Gedong Songo. Selain Kang Ngatno, kita juga ketemu sama Pak Rido, salah satu pengunjung di Gedong Songo yang kebetulan juga sedang ngopi di situ. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrol. Salam Rahayu. Rahayu. Posisi Portal Seni Serasi. Selamat siang apa sore ya ini? Sore. Cuacanya mendukung. Kita biasalah ngopi-ngopi, tapi hari ini ngopinya cukup istimewa. Istimewanya selain bersama orang-orang istimewa, ini kita di halaman Candi Gedong 4 ya Kang Ano. Gedong 4 kita ngopi ini. Ini kopinya ada yang ngopi, ada yang, kalau saya selalu ngopi. Kang Ano sehat dengan air putih. Pak Rido dan Kirenggo jahe merah. Kita lagi ngobrol-ngobrol di pelataran candi. Udaranya juga lagi berpayung awan. Sambil ngobrol-ngobrol nanti kita mengorek informasi seputar Candi Gedong Songo bersama Kang Ngatno. Kebetulan Kang Ngatno ini salah satu pegawai BPCP Jawa Tengah. Bersama kita juga hadir itu Suhu Biku Matra Maitri dari Jakarta ya. Jadi nanti mungkin beliau akan kita undang ke sini untuk ikut ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya nanti kita ngomong-ngomong dulu berempat. Nah, kita taruh sini, kita golek standing sing enak. Ya sambil ngopi-ngopi. Kang Ngatno. Iya. Tadi ketika kita datang, Kang Ngatno kayaknya lagi sibuk. Lagi nyiapnya apa, Kang? Ya, kita lagi persiapan aja untuk acara besok, ada kegiatan teman-teman. Suatu saat ada teman-teman dari Paguyuban. Nah, ini berkaitan dengan informasi tentang pemanfaatan candi itu. Banyak masyarakat atau komunitas yang mungkin sering menggunakan Candi Gedong Songo ini untuk aktivitas. Ya, selain yang kita tahu kan, wilayah Candi Gedong Songo ini, situs ini kan ada 3 pemangku ya. Betul. Ya. Tentang pariwisatanya dikuasai oleh, istilahnya dikuasai tanda kutip oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Kemudian tentang cagar budayanya di BPCP Jawa Tengah, dan ada wilayah perhutani juga yang ada di sekitar sini. Jadi tentang pemanfaatan cagar budaya berupa Candi Gedong Songo ini sebenarnya piye ta, Bang? Prosedurnya kudu piye atau janjane gitu. Oke, terima kasih Mas Bram. Yang jelas gini loh. Banyak masyarakat yang taunya saja ya, kalau mau memanfaatkan Gedong Songo yang penting sudah masuk ke pariwisata sudah. Itu yang masyarakat yang umum yang taunya ya. Izinnya hanya ke pariwisata. Tapi yang jelas bahwa di Gedong Songo ini ada 3 pemangku atau 3 stakeholder, yaitu antara Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dari BPCP Provinsi Jawa Tengah, dari Perhutani sendiri.
Ya ini ketiga-tiganya memang sudah ada MOU. Ya. Kaitannya dengan pemanfaatan sebenarnya paling sekarang dipermudah Mas Bram. Karena 30 menit sudah jadi Ya. perizinan itu. Dan yang paling pokok adalah tidak bayar. Nah, Ini loh, yang jelas tidak bayar biasanya perizinan. yang paling ditakutkan itu ya. Yang jelas perizinan itu tidak bayar. Ya masuk, sekarang dipermudah, tidak harus datang ke kantor pusat di Klaten sana di Prambanan. Ya. Cuma bisa langsung ke aplikasi yaitu di bpcbjateng.id. Online ya Kang? Online langsung ya. .id atau .go.id? .id. .id aja. Ya, bpcbjateng.id. Meskipun secara tetap ke tempat wisata tetap berbayar di loket dulu ya. Kalau loketnya ya. tetap harus Ya, karena tetap. itu ya. Terus pemanfaatan candinya baru ke perizinan, yaitu nanti masuk di izin pemanfaatan, karena di situ ada dalam aplikasi, di situ ada perizinan pemanfaatan, ada buku tamu, ada laporan penemuan, ada laporan dan sebagainya, banyak di situ. Nanti kalau menggunakan izin masuk aja di izin pemanfaatan, sudah disediakan, tinggal ngisi saja. 30 menit jam kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. langsung dibalas ya. Langsung dibalas sudah. Tidak harus datang ke kantor ke Prambanan. Kan dulu banyak yang berpikir harus datang ke kantor sana, sekarang enggak. Sekarang dipermudah dengan bpcbjateng.id. Gitu. Terus mudah. Ini engko secara teknis nanti bisa ditanyakan lagi, tapi saya kira membedakannya bagaimana antara definisi antara pemanfaatan candi untuk tujuan tertentu yang harus izin itu loh. Seperti apa? Nek wong gur teko pengin piknik wae kan ora perlu kan itu kan, hanya membayar loket, membayar tiket di loket, masuk gitu kan. Ya. Nah, aktivitas seperti apa sing kudune izin ngono lho Kang? Gini, aktivitas yang harus izin, misalnya salah satu contoh misalnya kegiatan prewed atau foto untuk prewedding itu, pengambilan gambar itu harus izin karena nanti harus ada batasan-batasan. Terus misalnya untuk membuat dokumenter atau foto-foto yang sifatnya komersial, nah itu memang harus ada izin. Misalnya lagi untuk kunjungan misalnya ke sejarah, misalnya satu mahasiswa dan sebagainya, nanti butuh guide, nah itu kan harus izin karena untuk mengetahui. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui seberapa sih antusias masyarakat yang berkunjung situsnya, pemanfaatannya. Selain wisatawan, wisatawan kan nggak perlu izin tadi ya. Betul. Jadi walaupun memanfaatkan candi, misalnya wisatawan kan tetap berfotoria di situ. Itu nggak perlu izin kan? Enggak. Itu nggak apa-apa itu ya. Apa-apa. Jadi izin itu pengambilan gambar yang untuk komersil. Ya, untuk komersil termasuk misalnya acara-acara seperti masyarakat ingin mengadakan ritual yang besar-besaran, itu memang harus ada izin karena nanti harus ada batasan-batasan mana yang boleh ditempati, mana yang tidak boleh ditempati, termasuk gimana aturannya untuk misalnya menaruh sesaji dan sebagainya, kan ada peraturan di situ. Termasuk alat-alat apa yang harus digunakan untuk diketahui karena kalau nanti gunakan misalnya sound berat, kapasitas besar, kaitannya dengan getaran. Seperti itu. Oh gitu. Nah tentang ini Kirgo atau Pak Rido bakal ada yang mau ditanyakan tentang ini. Gini Kang, misalnya kalau seandainya ini, karena ini kan BPCB ini mengelola yang ada di Gedong Songo ini kan mengelola situs candi ya, yang sampai sekarang ini masih diyakini bahwa ini adalah merupakan candi peninggalan Hindu. Nah, kemudian kalau seandainya ada umat Hindu mau mengadakan kegiatan sekaligus upacara keagamaan dan atau sekaligus misalnya ada mungkin pelatihan untuk meditasi atau pelatihan mengenai belajar puja yang berkaitan dengan candi ini, apakah perizinannya sama atau beda karena mungkin kegiatannya akan memakan waktu beberapa hari. Ini bagaimana kan? Gini Pak Renggo, yang jelas kalau izinnya masih sama, di situ nanti dalam izin pemanfaatan itu ada kaitannya, nanti tinggal pilih izinnya di situ apa untuk pendidikan, untuk apa itu sudah ada di situ. Sudah ada, tinggal pilih. Misalnya untuk pariwisata, untuk pendidikan, sekolah, untuk peribadatan itu sudah ada di situ. Oh gitu. Ya. Berarti lebih enak ini sekarang Kang Bram. Ya. Seperti contoh kemarin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, saudara-saudara dari Bali waktu itu ada upacara Siwaratri. Ya. Di sini di Candi 1, kebetulan saya juga ikut
Nggih. acara andil di situ kebetulan beliau menghubungi saya untuk menyiapkan Iya. rampainya yang bisa kami siapkan, Iya. minta tolong ke kami ya kita siapkan seperti Oh itu. gitu. Ya termasuk waktu tahun 2015 di sini di tempat yang kita duduki ini, Iya. ini ada acara besar yang dinamakan Memayu Hayuning Bawono. Iya. Oh iya. Itu dari saudara-saudara dari Bali ada 600 orang. Ya, ya. Itu hanya izin ke kantor sana dipermudah. Acara di sini ya. Buat panggung di sana itu ya Kang ya. Betul betul. Ah, Itu termasuk itu yang yang- ada penanaman kepala kerbau di ya, situ lah. di yang kotaan itu tadi. Ya itu memang seperti itu. Itu termasuk yang kalau memang saudara-saudara kita dari Bali waktu acara ya hanya izin sekarang dipermudah gitu loh. Tidak harus datang ke kantor. Mungkin saya bisa bisa menambahkan. Jadi mungkin nanti ketika video ini diunggah dan ditonton orang mungkin bertanya-tanya mau ibadah aja kok izin gitu. Harus dipahami bahwa Candi Gedong Songo ini merupakan cagar budaya yang perlakuannya memang diatur khusus. Kalau beribadah di tempat yang mungkin tempat peribadatan yang sudah disediakan mungkin ya nggak perlu sampai izin gitu lah. Ya. Kalau mau menyembah Seperti kepada di pura Tuhannya itu ya kok nggak perlu, izin. ah. Karena Candi Gedong Songo ini merupakan cagar budaya, situs cagar budaya. Jadi memang perlakuannya diatur melalui undang-undang ya nomor 11 tahun 2010. Itu tak tambahin ngono, tapi secara teknis ya Kang Atno ini yang lebih paham karena beliau salah satu pegawai di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah gitu ya Kang. Ya takon barangkali ya karena saya memang meskipun saya juga sehari-hari berprofesi sebagai pamong budaya, tapi secara teknis bagaimana pengelolaan cagar budaya terutama Gedong Songo ini kan masih banyak pertanyaan karena ya berkaitan dengan pemanfaatan itu dan berkaitan dengan ada 3 pemangku itu, ada 3 stakeholder yang berkuasa di situs ini. Jadi bagaimana mereka secara MOU itu membagi tugas dan perannya seperti apa ya, kita perlu menelisik satu-satu ya. Kalau di BPCP kita bisa mengorek informasi dari Kang Atno. Kalau di sisi pariwisatanya sudah jelas pemanfaatannya Candi Gedong Songo sebagai tempat wisata, bisa tempat wisata religi, bisa tempat wisata cagar budaya gitu. Nah, yang satunya berhutani ya kita belum tahu ini karena kita belum sempat ngobrol dengan orang yang berkuasa di sana, dengan orang-orang berhutani. Yang jelas gini Mas Bram. Ya. Memang secara latar belakang untuk Gedong Songo memang agama Hindu. Tapi yang datang untuk penggunaan atau memanfaatkan ini kaitannya dengan ya kepercayaan ya, itu memang dari berbagai macam yang sering kita temui. Untuk istilahnya untuk peribadatan lah, berdoa di sini tuh berbagai macam. Ada yang sifatnya dari saudara-saudara Hindu sendiri, ada kadang dari non muslim, yang muslim pun ada. Pernah kita satu pas malam itu tahun baru Hijriah itu yang di sini dengan tahlilan, yang di sini di lokasi sini dengan kejawanya, yang di sini dengan itu bermacam-macam memang yang digunakan di sini. Ini keunikan. Ya. Ya, itu satu lokasi, dalam satu lokasi doanya secara masing-masing seperti itu. Ini yang terjadi seperti itu. Mas Bram, itu yang sering kita temui itu loh. Dari berbagai macam aliran bahasanya seperti itu. Karena ini alam di sini ini dan candi di sini ini untuk universal. Betul sekali, universal. Seluruh makhluk. Itu bagus ini. Sekarang kita coba untuk menilik masyarakat sekitar sini. Kebetulan Kang Atno juga warga sini. Jadi kalau saya lihat memang secara kultur religi maupun kepercayaan masyarakat sekitar sepertinya agak terpisah dengan candinya ya. Artinya candi Hindu tapi masyarakat sekitar sudah tidak ada yang memanfaatkan candi ini untuk acara-acara ritual keagamaan atau kepercayaan. Kayaknya gitu ya Kang. Ini masyarakat sini. Masyarakat sini ada dengan adanya candi ini seperti masyarakat Darum sendiri, Mas Bram, setiap masih ya. Malam Jumat apa itu istilahnya bulan ruah terakhir itu ada yang dinamakan nyadran candi. Itu melakukan selamatan
di Candi Satu seperti itu, masyarakat itu sebagai wujud lah, syukur, iki sing kurang rasa aku, syukur ya. kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan adanya candi, masyarakat sekitar bisa terangkat secara ekonominya. Oh. Karena kalau kita lihat pada tahun 70-an, 70 sampai 80-an sebelum dibukanya pariwisata, masyarakat sini boleh dikatakan dulunya ada desa yang agak tertinggal. Tapi sekarang pembangunannya yang lebih top seperti itu. Maka ada yang dinamakan sering ada namanya nyadaran candi, misalnya masyarakat Tarum. Terus yang dari daerah Jebelan itu dari daerah Logong, itu ada istilahnya nyadaran gunung tiap hari Selasa Kliwon. Ya, lewat Watu Lumpuk itu ya, sing lewat Watu Lumpuk itu. Bukan ya, ada yang lewat situ tapi ada biasanya langsung di sini di bawah sini. Terus ada lagi Sosowangan yang dilakukan masyarakat Tarum, itu pembersihan mata air. Yang ada di air panas, ada di air suci yang ke sana di rancah sini, termasuk salah satu margang Larangan itu juga memanfaatkan ada acara Sosowangan di sini. Terus kalau masyarakat dulu ada yang namanya Jamasan Candi yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Suro hitungan Jawa yang dilakukan teman-teman seperti itu. Ada Teman-teman mana yang dimaksud? ya budaya di sekitaran Gedong Songo ada gitu loh. Nek yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar itu rutin, artinya tiap tahun pasti tanggalnya itu kan? Ya kalau yang ruah itu tinggal tergantung nanti ruah itu ada harinya atau tidak, maksudnya bulan ruah itu. Kalau enggak berarti di Recepnya seperti itu loh. Itu tergantung lihat harinya itu ada enggak di bulan ruah. Iya, seperti itu. Nah ini ya mudah-mudahan sih kalau Kang Atno nggak lupa aku diundang. Cuma kemarin masyarakat kemarin karena cuaca hujan dan pandemi kemarin dilaksanakannya tidak di candi, cuma di Bali Dusun yang diadakannya untuk acara nyadran itu karena memang masa pandemi seperti itu, karena ditutup total kemarin. Ya setelah masa pandemi banyak kok acara-acara ritual, upacara adat kayak saya sebelum pamong budaya di sini di Ungaran juga di Gunung Kalong itu kalau Kimandung juga biasanya rame noara-araan, begitu pandemi ya hanya doa di makam Kimandung itu. Ya emang ya mudah-mudahan kita bisa inilah keluar dari pandemi segera. Guys, mulai redup. Ini warungnya Ibu Ewis mulai toto-toto. Kita sudah mulai diusir ini. Kita sambil ngobrol tapi santai, tapi ya biar ngomong dan kabut sudah mulai turun. Kabut sudah mulai turun. Yang belum pernah ke Gedong Songo sekali satu lagi yang paling penting ya, bahwa ada di sini yang namakan bioenergi, pusat lebih tinggi dari Cina di Tibet. Bioenerginya iya Gedong Songo. Cuma untuk Gedong Songo energinya adalah energi netral sebagai energi penyeimbang. Kalau kelebihan kita akan dinetralkan, negatif nanti akan dinetralkan seperti itu. Nah, kuwi lho, kudu nang Gedong Songo. Sing omene sing cedak-cedak. Kok ono kok RT ngono piknik wadong. Ya sekitar dulu yang Gedong Songo. Saya yakin banyak juga kok yang sering ke Candi Gedong Songo tapi belum pernah keliling itu banyak. Jadi memang cukup ekstrim kalau jalan kaki, kalau nggak biasa ya keringetan lah minimal. Tapi ini menjadi olahraga kita yang murah meriah dan luar biasa. Betul sekali. Ya olahraga yo. Kadang gini rasa. Ada yang mengatakan kalau di udara dingin paru-paru akan kecil. Ya. Tapi ada ya nih seorang jari jantung dari Semarang itu malah setiap pagi datang ke sini. Iya, itu untuk jalan-jalan pagi. Mencari udara benar-benar murni. Karena yang jelas kemarin Mas Bram, saya bulan Mei melakukan kajian penelitian di sini, pencemaran udara di sini hanya 0, berapa persen. Berdikata masih udara murni. Dengan alat itu? Iya, dengan alat. Kajian sebelum waktu kemarin bulan Mei saya melakukan kajian di sini. Karena memang ini juga alamnya masih hutannya hutan bagus dan kita masih jauh dari polutan yang masuk. Betul. Gitu. Ya betul. Ini luar biasa. Sing bikin polusi itu manusia kok. Ya, betul. Yang kesini tolonglah kalau besok kesini itu sama-sama botol itu kalau minum ya dibuang di tempat sampah, kalau nggak dibawa turun lah. Ya, saya masuk ini
ada beberapa botol plastik itu. Mesake kan ngatno sama teman-teman yang membersihkan tiap hari. Ya anu lah, saling menjaga gitu. Menjaga bumi berarti Meskipun ini menjaga diri kita sendiri. meskipun ini hanya sekecil ini, tutup air mineral. Iya. Ya gitu lah. Ini sambil menunggu Ibu Kemas-kemas. Mas. Kang Ano absen jam berapa? Ya, Kang Ano Ya, ini kudu saya harus absen. turun dulu ini. Heeh. Ya, gitu. Oke. Ya wis, Karena suhu. mau ikut bicara sebentar, Su. Wah. Nah, ini. Ini, Saya Kang mana, Ano Su? ben Su bicara. Iya. Enggak suhu. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol tapi kita record untuk nanti kita unggah di. Kami dari teman-teman Pamong Budaya Kabupaten Semarang punya satu channel YouTube ya untuk menginformasikan hal baik aja. Oke. Hal baik terutama yang terkait dengan kebudayaan. Oke. Itu namanya Portal Seni Serasi. Kita punya salam khas. Kalau saya bilang posisi, jawabannya Portal Seni Serasi. Itu. Oke, ulangi. Posisi. Portal Seni Serasi. Nah, dari tadi kita ngobrol, sekarang sebenarnya kami datang bertiga, saya, Kirenggo, dan Su Matra Maitri dari Jakarta. Sebelum ke Gedong Songo, kita tadi ada kegiatan di Lapas Ambarawa kebetulan dengan Suhu. Dan saya ini perlu informasi juga, dari ngapain nih Suhu di sana itu. Monggo. Oke. Tadi kita bersama-sama teman-teman TNI, Polri, dan sipil semua bergabung di Lapas Ambarawa berbagi kasih kepada penghuni lapas yang ada di sana makan siang. Iya. Jadi nasi box makan siang. Nah, itu dengan dari teman-teman semua kita kumpulkan dananya untuk pesen nasi di daerah sekitar situ. Iya. Kemudian kita bagikan di sana, cukup membahagiakan hari ini. Iya. Saya juga ikut terjun lah, baru sekali itu aku masuk di lapas ya. Jadi beberapa kali ke Benteng tapi belum pernah masuk lapas. Lah ngapain di lapas itu? Sebuah tempat yang harus kita hindari jauh-jauh. Betul. Tapi ya saya bersyukur di telepon Kirenggo ternyata ada aktivitas kegiatannya Su. Iya. Jadi saya juga bersyukur bisa melihat kondisi yang seperti itu. Iya. Bersyukurnya dalam hidup tuh bertambah gitu. Dan memang harus, justru hidup itu hanya titik bahagia, cukup dan kurangnya hanya bersyukur. Gitu ya. Kalau hidup bagaimanapun kita mempunyai rasa bersyukur, itulah kebahagiaan. Kalau titik lapas Ambarawa yang dipilih alasannya apa sih? Wah, itu misterius. Misterius itu. Kan banyak untuk kita berbagi kan. Ya. Apalagi dari Jakarta jauh-jauh kok Ya. itu yang dipilih. Atau punya ikatan tersendiri dengan lapas itu? Yang pasti saya setiap lewat melingkari lintas Ambarawa itu, Iya. ke Jogja atau kemana, dari Semarang atau dari Jogja ke Semarang, Iya. itu saya selalu melihat tempat itu apa gitu. Kok tempat itu posisinya di tengah sawah, Iya betul. terus itu juga bangunan Belanda. benteng gitu Iya. kan, benteng. Tapi setiap saat, setiap kali lewat itu selalu ada, itu apa sebenarnya gitu. Iya. Nah, titik nolnya adalah ada nyambung dengan Barenggo. Kemudian ada saya satu main ke sini, kemudian minta tolong diantar ke sana. Terus ya ternyata di sana ada bangunan Belanda Iya. yang unik, memang itu sebenarnya cukup untuk wisata ya. Iya. Kalau untuk wisata kuliner atau wisata religi atau apa bentuknya atau apapun itu akan bermanfaat banget. Ternyata di situ ada masyarakat binaan, Iya, lapas ya. lapas itu. Iya. Nah, spontanitas saja berapa orang? 500. Yaudah, bikin nasi bungkus Mas sama Pak Renggo. Tapi nanti tunggu waktu, saya punya waktu ya, karena saya di tanggal 15 Februari mungkin baru sempat. Dengan itu langsung
jadi itu. Oh, Langsung ya hari ini langsung terlaksana itu. iya. Dan tadi lumayan mengesankan memang, Iya. termasuk ketua lapas dan semuanya juga terharu semua, Iya. terharu. Dari Polsek, Koramil juga datang semua. Ya, Dan Ramil, Polsek, Kapolsek datang semua. datang semua. Dan itu juga di luar nalar, di luar dugaan saya. Tadinya mendatang kasih ya sudah pulang, selesai Iya. pulang. Dikasih acara segala. Ah iya, dikasih acara dan didampingi orang banyak, orang pejabat-pejabat semua. Ya, nggak pernah saya melakukan hal seperti itu. Dan dari dulu memang ya melakukan hal seperti itu ya udah selesai ya pulang. Iya. Nggak pernah tersimpan, tidak pernah terekspos, ya memang begitu. Oh, Mengalir begitu aja. iya. Ya mudah-mudahan berkah ya sih. Ya, Terus habis itu kita ya inilah membawa kita bertemu dengan Kang Hakno dan ya, Pak Rido ke Gedong Songo. ya. Nah, memang tadi spontanitas, nggak ada acara, nggak ada naik ke Candi Songo. Langsung hari ini ketemu di sinilah. Ya. Dan ketemulah di sini. Nah, ini titik nol kembali lagi. Iya. Beda lagi acaranya. Caranya ngopi. Ngopi. Ngobrol. Berapa kali Su ke sini? Saya kalau datang ke sini, kalau hitungan pelataran mungkin ya berkali-kali. Tapi kalau untuk naik sampai ke Candi 5 ini, 45 ya. 5 ini 45 ya kalau baru kali ini. Karena memang dulu kan memang agak tidak seperti ini. Ya jalannya belum. Jalannya kan kalau dulu kan masih tanah biasa. Iya. Jadi agak naik kalau mau naik ke sini agak sulit. Iya. Agak sulit. Mau naik kuda pun juga nggak Masal-masal. terbiasa, jadi suka jatuh sayanya. Jadi kebanyakan Mungkin hanya gini suhu, tidak harus 5, harus dilengkapi suhu 9 titiknya. Nah, oh ya. Ada yang di dalam-dalam Di itu. dalam ada 3 lagi titik. Kelompok keempat sebagai sentranya, mandalanya, Ya. cakrannya. Ya. Nanti harus putar sana, masuk ke dalam hutan. Ada 3 titik lagi. sama Kang Hakno nanti kapan-kapan. Kapan-kapan suatu saat. Tapi datangnya jangan sore. Ya, Dari kalau pagi. kalau itu siap sebenarnya. Iya. Siap. Masih ada 3 titik karena Ya. kelompok keempatnya sebagai titik tengahnya. Hmm. Ini 4 ya. Ya 4 ini sebagai titik tengahnya. Ya, ya. Nanti harus masuk ke hutan ada 3 titik lagi. Ya, ya. Yang Nanti yang terakhir di kelompok kelima yang terakhirnya. 5 ya. Puncaknya. yang Oke. 3 titik yang di luar ini di luar kawasan pariwisata, Kang. Masuk di perhutani. Masuk di Bukan hutan. bukan di gudang. Bukan Nggak masuk di di- kawasan sini. Karena paling hanya nanti keluarnya ke sini lagi tembusnya. Ya. Jadi itu ada jalan kecil itu masuk Ya, sana masuk itu di hutan. pinggir pereng itu ada satu. Aku ya belum pernah Masuk sana muter-muternya ada. hanya ini Ah, aja iya. Ya kadang teman-teman dari Opamong yang sering saya ajak, Pak Bekasi, Bu Indun dulu Wis, sudah pernah? tak pernah. Pak Sita, Mas Dwi, Ya. Aku itu yang durung sudah. ya kawan-kawan. Aku sing durung iki Keri ya. Payah. Lah saiki aku ngomong kene kudu Iya. tekan kono. Harus sampai itu Mas Bram. Itu biar tahu kadang orang melihat bahwa Gedong Songo itu hanya 5 kelompok, tapi sebenarnya Iya. ada 9 titik. Memang 9 harus benar. ada 9. Iya. Harus ada 9. Harus ada itu. Walaupun itu bentuknya hanya ya batu lingkaran atau apa itu memang harus ada lengkap. Masih ada sisa-sisa struktur batuan lepasnya. Ya, Masih ada. Ya. Ah, Ini sebentar ini gelas harus dikumpulkan ini karena Iya. yang Harus punya sudah warung selesai. sudah ya mengamuk ora itu. apa-apa. Dia pegang-pegang palu. Nggih Ibu M, Oh, Ibu M mriki ta, Bu? Kalian berhitung. Santai aja. Oh, santai iki engko. Ketaruh mriki. Nek Ibu E wis anu kan arek rono sing penting wis dibayar. Oh iya. Bayar loh. Lah urung wong sudah atau basic. tak bayar gak gelem Bu ya. Oh. Ini tak singkir aja dulu. Aku sing ngombe. Oh iya iya. Yang kok gampang tak kek kono. Mangke nek empun kopi kok. Nek ngobrol ora ono kopine ora gayeng. Kalian sambil kita lanjut ngobrol Oke. santai. Monggo. Su. Jadi kesannya apa menurut kacamata Su? Kalau untuk wisata Candi Songo ini kan memang tidak lepas dari agama ya. Iya. Nggak lepas dari agama. Jadi untuk memang harus lebih dikuatkan ke titik dikembalikan ke titik awal fungsi agamanya. Baru ada muncul aura kembali. Ya, meskipun ya sisi pariwisata tetap digarap itu. Ya. Salah satu contoh adalah ada gambaran yang ada di kelompok Candi 2, yaitu kaitannya dengan seorang putri
yang memakai gelang Prabha Mandala, Iya, posisi duduk bersila memakai mahkota. Iya, Sebenarnya kita hanya simbol saja. betul. Prabha Mandala itu adalah lambang kesucian, yang dipakai adalah seorang putri. Ya, Karena mahkota seorang putri adalah kesucian itu. Betul. Jadi berarti orang dulu kan sudah memikirkan sampai ke situ gitu loh. nah, Pesan ya yang itu. luar biasa itu ya. Ya, betul. Itu Ya. yang sering saya sampaikan kepada generasi-generasi itu. Betul. Jadi gini, bukan hanya candi yang bisa berceramah, gitu. Rumput pun juga bisa berceramah. Betul. Nah ini harus siapapun yang berkunjung harus mendapatkan siraman itu. Jadi mulai tertanam seperti ini ya. Siapapun kita lepas dari agama, Betul. ini adalah leluhur. Lepas dari agama. Nah kalau berkaitan dengan agama, nggak nyambung dengan agama Kristen ini, nggak nyambung dengan agama Islam, Betul. nggak nyambung dengan agama Buddha. Nah yang nyambung adalah agama Hindu. Nah Hindu itu mana titik letaknya di Hindu? Nah ini kan harus pengkajian ulang. Jadi kita datang, Pak ini apa? Nah, dia ada dapat setiap candi, dia dapat ilmu kemudian dibawa pulang. Ini mulai kita kembangkan. Jadi ke satu ya, kedua kan memang kita kembali lagi ke SDM ya, ke SDM manusianya yang hadir, yang datang bukan datang menghormati, mengagumi, tetapi hanya begitu saja, sehingga dia datang pun juga Semaunya pulang juga sendiri. semaunya sendiri, terus kemudian bawa minum, botol dibuang karena bukan miliknya. Ya itu beberapa. Nah, ya kan itu memang banyak PR sekali dan itu harus apa? Kalau negara mau makmur, negara mau mempunyai jati diri, yaitu bangga dengan budaya sendiri. Iya. Itu baru negara kita punya harga diri di negara itu. Kalau tidak bangga dengan budaya kita sendiri, leluhur sendiri, sudah hilang semuanya. Nah ini candi ini adalah kita perlu bangga. Kita tidak bisa membuat Betul. kita tidak bisa membuat candi seperti Tinggal ini. kita Nah kita yang tugas kita, anak cucu kita ini hanya merawat dan menjaga dan merawat. ya, Itu saja yang kita melestarikan. harapkan, melestarikan itu. Nah kalau memang kita berbayar, harus ada ilmu timbal balik. Bayaran yang saya masuk kartis bayar ini, imbalannya apa ke saya? Iya. Selain berwisata, Ya, selain saya hanya datang melihat keindahan, saya harus dapat apa? Fasilitas harus memadai, toilet harus memadai. Udah bayar di bawah, jangan toilet di sini bayar lagi. Iya. Nah, secara pedagang harus diserasikan selaras serapi gitu. Nah, baru kita bangga. Jangan berbangga dengan di luar negeri bagus. Sebenarnya kalau untuk wisata Iya. alam itu Indonesia nggak kalah dunia. Ini ada titik ini menandakan di Muslim adalah ini. Padahal kalau dilihat dari sejarah titik nol, sejarah ke awal titik nolnya, candi itu bukan candi Islam. Itulah candi itu kan nggak nyambung. Iya. Ini targetnya kan nggak nyambung. Oh iya. Kadang menjelaskannya ya. Nah, Iya, betul. itu kembali ke fungsinya. Jadi mereka ini nanti yang menjelaskan bagi orang Hindu ketemu, bagi orang candi Buddha, bagi orang Buddha ketemu menjelaskannya secara kebudayaannya. Iya. Gitu, bukan secara apa yang ada sekarang. Jadi yang disajikan itu, nah kalau bagi mereka yang sejalan akan diterima, tapi kalau ketemu yang tidak sejalan kan kalau saya menilai dari segi apa, kalau saya menilai dari segi leluhur, nah ini harus dikembangkan. Iya. Leluhur, kita main kepada leluhur. Fungsinya apa bagi orang ini Hindu, ya kembalikan ke Hindu yang bertahu leluhurnya beliau. Iya. Kalau kita berpuja leluhur, kita seorang Buddhis berleluhur dengan seorang Muslim kan nggak ketemu. Iya. Akhirnya kan mangkrak. Hmm. Kenapa mangkrak? Karena kita nggak ada koneksi, energi nggak ada koneksi.
Nah ini nanti bisa dikembalikan, mungkin nanti nyepinya lah, apanya lah, harus ditarik semua Hindu Jawanya, tarik semua untuk berbudaya Mas. Ya, dan apalagi gini, ini informasi untuk BPG. Teman-teman kita yang ada di Bali, Hindu Bali, itu mereka rindu pulang ke Jawa. Nah iya. Ini titik aset temu. yang luar biasa. Kebetulan gini, Pak Renggo, kadang tamu-tamu saya yang saudara-saudara Bali juga seperti itu. Iya, Katakan dia rindu Betul. pulang ke sini. Makanya ini awal saya bukan saya memulai ya, menyarankan kalau bisa ya tetap pemerintah tidak dilepas sebagai pertanggungjawaban namanya leluhur Indonesia. Nah, tapi selayaknya lebih tepatnya supaya antara sinergi leluhur dengan manusianya nyambung, harus dilakukan itu. Pastilah. Iya. Hidup kembali. Energinya akan Ah, bangkit lagi. Iya. ya monggo ditutup. Oke. Ya. Karena sudah cukup sore, warungnya juga udah tutup. Ini kopinya Kang Atna harus absen. Banyak sekali. Ternyata beliau ini datang terakhir tapi paling banyak ini memberikan masukan saran. Tapi memang itu jadi keprihatinan. Saya sendiri Kang Atna, jadi nek mlebu Gedong Songo itu ya melulu wisata, cagar budaya. Jadi sisik akan ngomong sampai tanya tuh ada nggak kaitannya masyarakat sekitar dengan candi secara spiritualnya, secara kultural, ada nggak ikatannya? Nah, ternyata dengan tadi ngomong masih ada, tapi mungkin dalam kesehariannya Gedong Songo ini kosong secara kultur itu. Ya. Misalnya pengunjung masuk, misalnya kayak simbolis tadi Candi Ceto itu dikasih kain misalnya, terus kayak tadi Zu bilang mungkin di beberapa tempat pulang harus bawa sampah misalnya. Aktivitas-aktivitas kecil seperti itu yang pengunjung Gedong Songo ini yang tidak mendapatkan. Ya mudah-mudahan obrolan yang singkat ini sambil ngopi banyak manfaatnya kalau ditonton oleh para pemangku kebijakan. Nek kayak saya Kang Atna ini kan pegawai ya Kang. Ya mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dalam rangka pembangunan kebudayaan. Intinya ya masyarakat dan segala aktivitasnya, terutama kalau sisi cagar budaya, kelestarian cagar budaya, dan mungkin secara pariwisata kalau tadi Su bilang itu bisa mendongkrak, itu jelas bisa ya untuk mendongkrak sisi pariwisata dari Candi Gedong Songo. Ya sementara itu aja, tadi maaf videonya putus-putus karena memorinya penuh, jadi harus menghapus beberapa memori. Jadi yang disampaikan Su juga agak kepotong-potong, tapi mudah-mudahan ada inti-intinya yang bisa kita dapatkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita yang ngopi di pelataran Candi Gedong 4 mohon pamit. Salam posisi. Konsentrasi. Terima kasih. Kita perjalanan pulang ini, perjalanan pulang lewat sisi apa sih ini? Yang jelas sisi kanannya kompleks candi, bawah itu jurang, lihatnya kabut aja.